Oke guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini kita akan bahas The Infinity, the stylish one, Realme 8. Tahun lalu gue sempat lama pakai Realme 7. Menurut gue Realme 7 cukup seru karena HP-nya kenceng, cakep, harganya juga lumayan asik. Terus pas tahu kalau Realme 8 masuk resmi ke Indonesia, gue juga jadi tertarik pengen cobain. Sekedar ya pengen tahu aja sih kira-kira HP ini bisa seseru yang kemarin gak sih? Atau setidaknya ini enak gak ya untuk dipakai sehari-hari? 2 minggu lalu akhirnya gue kesampaian guys untuk cobain Realme 8. Pas pertama kali pakai, emang langsung terasa sih kalau HP ini lebih sempurna kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Banyak yang berubah, mulai dari posisi tombolnya, dimensinya, bentuk kameranya, sampai desainnya juga banyak banget yang diganti. Desain warnanya sekarang lebih kreatif. Kali ini mereka pakai tema cyber yang terkesan kayak sci-fi gitu, dan ada tulisan Dare to Live yang besar banget di bodinya. Mereka kasih nama ini Infinity Bold Design. Dan ya menurut gue warna hitam sebenarnya bisa aja ya ngebuat HP ini kelihatan boring, tapi karena ada tema cyber, terus ada split design, terus ada tulisan-tulisan yang besar kayak tadi, itu ngebuat kesan monoton dari warna hitamnya tuh jadi hilang. Dan yang tertinggal tuh cuma kesan elegan futuristik yang menurut gue ngebuat HP-nya jadi terkesan stylish. Kalau kalian hobi smartphone yang super berkilau, ada juga warna cyber silver, tapi kalau disuruh pilih sih kayaknya gue bakal tetap stay di sini sih, karena yang itu kayaknya terlalu berkilau nggak sih warnanya. Terus sejak era HP 4000 mAh++, sekarang banyak HP mid-range yang bodinya jadi tebal dan juga berat. HP ini juga punya baterai yang besar di 5000 mAh, tapi pas dipegang bodi HP ini nggak terasa bongsor sama sekali. Feel pemakaiannya terasa lebih nyaman karena bodinya lebih enteng dan juga lebih tipis dari kebanyakan HP mid-range yang lain. Soalnya ketebalannya cuma 7,99 mm dan beratnya cuma 177 gram. Dan menurut gue itu penting banget karena itu ngebuat HP ini jadi lebih nyaman dan tetap compact pas bodinya dipakein case. Menurut gue itu seru banget sih dan menjadi satu hal yang harus banget dipertimbangkan kalau kalian nyari smartphone yang nyaman. Terus kalau dibandingkan dengan yang lain, dari dulu kekurangan smartphone Realme itu ya cuma satu guys ya, mereka itu nggak punya LED notifikasi. Di sini juga sebenarnya nggak ada LED notifikasi sih guys, tapi akhirnya mereka malah kasih sesuatu yang lebih bagus, yaitu always on display. Nggak cuma always on display, sekarang fingerprint sensornya juga diganti jadi in-display fingerprint sensor, dan menurut gue itu seru banget. Selain kelihatan mewah, juga ngebuat bodinya jadi lebih lengkap ya sekarang fiturnya. Karena kemarin-kemarin kan di sini juga udah ada NFC, jack audio, dan juga triple SIM slot. Dan ya, untuk sensor body sih menurut gue Realme 8 ini jadi sekarang makin lengkap dan makin seru. Nah, kalau dilihat sekilas, tampilan di layar Realme 8 ini sebenarnya masih mirip dengan yang dulu-dulu karena mereka masih pakai style layar yang sama. Tapi kalau layarnya udah di-upgrade cukup banyak. Salah satu hal yang benar-benar terasa adalah dari respon layarnya. Kalau nggak salah dulu lumayan banyak yang ngeluh dengan respon layarnya Realme karena katanya nggak begitu responsif saat main game. Dan sekarang respon time layar Realme 8 ini ternyata ditingkatkan lagi jadi 180Hz. Terus pas dicobain emang terasa sih kalau sekarang nggak ada touch delay lagi dari layarnya dan makin responsif juga pas main game. Apalagi cuma dipakai untuk kelihatan sehari-hari doang. Tapi yang buat gue seneng adalah kualitas panelnya ya guys ya. Kalau dulu mereka pakai panel IPS, sekarang HP-nya dipasangkan panel yang lebih mahal, yaitu Super AMOLED. Gue sendiri sebenarnya nggak pernah ada masalah dengan panel IPS karena menurut gue kualitas panel IPS itu ya masih asik-asik aja. Tapi kalau dikasih layar Super AMOLED ya gue nggak bisa nolak juga sih. Soalnya dibandingkan layar IPS, layar AMOLED itu memang terasa kelihatan lebih mewah gitu. Karena gambarnya yang keluar dari layarnya kelihatan lebih vivid, lebih cantik, dan lebih enak lah kalau dipakai untuk nonton-nonton. Terus Super AMOLED juga ngebuat layar Realme 8 bisa dipasangkan fitur-fitur keren seperti always on display tadi, in-display fingerprint sensor, dan kecerahannya juga bisa ditingkatkan sampai 1000 nits yang ngebuat layarnya lebih enak dilihat di bawah terik sinar matahari siang. Jadi dari segi kualitas layar, menurut gue HP ini memang terasa lebih menyenangkan sih, lebih nyaman juga, dan bahkan terasa lebih seru lah kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Terus untuk speknya sendiri, HP ini cuma punya satu varian, yaitu varian RAM 8GB dan juga ROM 128GB. Sedangkan untuk prosesornya masih sama, yaitu prosesor gaming MediaTek Helio G95. Terus satu hal yang baru di sini mereka akhirnya pasang copper liquid cooling system di bodinya yang berfungsi menjaga temperaturnya tetap terjaga biar tetap stabil saat dipakai untuk kegiatan-kegiatan berat. Cukup disayangkan sih di sini prosesornya itu nggak diganti ya guys ya. Tebakan gue sih karena tahun ini pasokan prosesor tuh emang lagi langka banget sampai-sampai hampir semua brand nggak ganti prosesor mereka dari tahun lalu untuk dipakai di tahun ini. Tapi buat gue pribadi, Helio G95 masih jadi salah satu chipset yang paling kenceng soalnya dari CPU dan GPU-nya sendiri memang udah kuat. Nilai Antutunya juga gede banget guys. Kemarin pas gue ukur nilainya itu bisa tembus sampai 350 ribuan.
Terus pas gue cobain, performa Realme 8 juga terhitung nyaman untuk kegiatan normal kayak sosmedan, chatting, dan streaming. Performanya terasa kenceng dan stabil. UI-nya juga terasa lebih asik karena sekarang opsi personalisasinya juga ada banyak banget. Terus kalau ada notifikasi chat, notifikasinya nggak bakalan tenggelam karena akan selalu nyangkut di bagian atas. Jadi kita nggak akan ketinggalan saat ada orang yang ngechat kita. Terus saat dipakai main game juga ada notification bullet yang ngebuat tampilan notifikasi chatnya lebih enak dibaca saat main game, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Terus pas dicobain untuk main game juga performanya terasa kenceng ya guys ya. Kemarin gue cobain main PUBG di Smooth Ultra dan Mobile Legends di high frame rate, gue bisa dapetin gameplay yang lancar dan stabil. Temperaturnya juga aman guys, nggak ada overheat dan tetap nyaman saat dipakai game lama-lama. Jadi ya kalau untuk performasi gue rasa Realme 8 ini udah aman banget sih. Walau nggak ganti prosesor, ternyata performanya tetap jadi salah satu yang terbaik menurut gue. Nah berikutnya gue mau bahas tentang baterainya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, dia pakai baterai 5000 mAh dan pas gue cobain ketahanan baterainya, ternyata ketahanan baterainya boleh juga. Kemarin gue pakai jalan-jalan dari pagi sampai malam dan ternyata baterainya masih sisa banyak banget. Setelah pakai 16 jam lebih, baterainya masih tersisa 39% dengan waktu aktif sekitar 7 jam. Terus besoknya gue coba lagi pakai 1,5 hari lebih dan ternyata baterainya masih tersisa 15% setelah dipakai selama 1 hari 8 jam dengan waktu aktif sekitar 8 jam lebih. Jadi dengan baterai 5000 mAh bisa dibilang HP ini nggak kesulitan sih dipakai selama seharian penuh, bahkan masih bisa dipakai juga sampai 1,5 hari kalau kalian memang lupa ngecas aja. Terus ngomong-ngomong tentang ngecas, HP ini pakai charger Dart Charger 30 watt dan pas gue cobain saat dicas dari 7% ke 50%, dia ternyata cuma butuh waktu sekitar 22 menit dan 28 menit ke berikutnya baterainya bisa terisi sampai full. Jadi kalau di total dia cuma butuh waktu sekitar 50 menitan untuk ngecas dari kondisi lowbat sampai full, dan menurut gue itu udah terhitung cepat banget. Dan yang terakhir gue membahas tentang kameranya. Kalau dari speknya sendiri, Realme ini pakai kamera 16 megapiksel selfie kamera dan 64 megapiksel quad kamera. Selain kamera 64 megapiksel, dia juga punya 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel black and white lens. Terus di aplikasi kamera juga ada beberapa fitur yang baru dan beberapa fitur yang diimprove juga, seperti sekarang ada fitur tilt shelf yang bisa nambahin efek blur saat kita memfoto. Terus di mode portrait ada 3 mode tambahan yang ngebuat hasil bokehnya jadi lebih menarik, dan untuk foto malam di sini ada stereo mode yang udah dioptimalisasi lagi. Untuk hasil fotonya sendiri kira-kira kayak gini guys. Untuk hasil fotonya sendiri menurut gue udah terhitung cakep ya guys ya. Warnanya juga terhitung cocok buat teman-teman yang nggak suka ngedit karena udah jadi warnanya dan siap untuk diposting. Terus pas foto malam juga udah terhitung mumpuni karena masih bisa kasih detail yang oke dan warna-warna yang nggak pudar. Dan kemarin gue juga nyobain mode-mode yang lain guys, seperti ini contohnya kira-kira. Terus untuk start videonya sendiri, Realme 8 bisa ngerekam video sampai resolusi 4K 30fps dengan kamera 60 megapikselnya, dan hasil videonya sendiri kira-kira kayak gini. Contoh perekaman menggunakan Realme 8, resolusinya 4K 30fps, dan teman-teman bisa lihat ini handheld guys, gak pakai tripod dan lumayan stabil. Dan sekarang masih jam 9 pagi guys, terus mendung. Jadi memang gimana ya, cahayanya nggak terlalu banyak, jadi mungkin gambarnya nggak terlalu terang. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan dual view dan teman-teman bisa lihat gimana kualitasnya. Di sini juga kita bisa zoom guys, kamera belakangnya bisa di zoom sampai 5 kali. Dan teman-teman bisa nilai kira-kira kualitasnya gimana. Ini sih biasanya dipakai untuk vlogging atau mau kasih reaction tentang suatu, mungkin di depan kalian ada band atau apa yang bisa kalian buat reactionnya kayak gini kira-kira. Oke, dari semua yang dibawa, menurut gue Realme ini memang terasa lebih seru sih. Hampir semua hal yang kita nggak suka dari versi sebelum-sebelumnya, semuanya dibabat habis di versi ini. Dan serunya itu dilakukan tanpa ada trade-off yang berarti. Bahkan NFC-nya juga masih ada guys di sini untuk versi Indonesia, sedangkan di beberapa pasar lain katanya sih ada yang nggak dipakein NFC ya.
Overall gue cukup puas dengan Realme 8. Improvement yang dibawa menurut gue ngebuat HP ini jadi mid-range yang lebih komplit dan hampir sempurna. Soalnya setelah mereka sebelumnya lebih fokus di sektor kamera, performa, dan juga baterai, akhirnya kali ini mereka kasih layar yang benar-benar cantik dan desain yang benar-benar nyaman. Dan ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk Realme 8. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kalau ada yang mau tanya langsung aja tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.